Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Agus Setiawan, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan. Presentasi kali ini adalah koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Kita, sebagai seorang guru yang memiliki visi besar dalam mensukseskan tujuan pendidikan, sudah seyoknya lah untuk senantiasa menunjukkan teladan yang baik dimanapun posisi kita sebagaimana KHD sampaikan terkait tugas guru, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tut wuri handayani, serta mampu menuntun anak mencapai kemerdekaan berdasarkan kodrat alam dan zaman. Dari situlah maka seorang guru memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jika budaya positif terbentuk, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif itu akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten dan tentunya dilakukan secara kolaborasi karena beragamnya karakter siswa dan guru. Kita harus mengetahui konsep-konsep inti budaya positif dalam penerapannya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan, sekolah atau kelas, dan penerapan seketika restitusi dalam penyelesaian masalahnya. Oke, kita akan membahas satu persatu, dimulai dari disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang menuntun kodrat anak untuk mampu mempertanggungjawabkan dengan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Disiplin positif adalah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan kebajikan berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami bentuk-bentuk motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, serta menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika guru telah memahami ketika motivasi perilaku manusia, maka guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku apa yang ada pada diri muridnya. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi yang ada pada diri anak tersebut masih berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya untuk bisa menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan begitu, sebaiknya guru menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Berikutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru mampu memposisikan kontrol dirinya sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dengan mengacu pada tahapan segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat
adalah pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang dibuat bersama dan diyakini oleh warga kelas dengan tujuan untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Guru memiliki peran penting dalam hal ini agar dia mampu membentuk keyakinan dan mengontrol pelaksanaannya. Nah, yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam penerapannya, segitiga restitusi digunakan oleh guru dengan mengambil peran kontrol sebagai manajer dalam penyelesaian masalah murid. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan yang ketiga, budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Nah, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Dari pemahaman konsep semua itu, seluruh konsep inti tersebut harus diresapai dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah, 1. Saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia, ternyata hukuman dan penghargaan kurang efektif untuk diberikan kepada murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani siswa yang bermasalah. Saat ini saya lebih banyak di posisi guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Kedepannya saya akan selalu berusaha untuk menempatkan diri di posisi guru sebagai manajer. 3. Dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita bisa memetakan motivasi yang dilakukan seorang siswa saat ia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas ternyata berbeda dengan aturan kesepakatan kelas. Dan yang kelima, saya sering melakukan bagian dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Tetapi, saya baru tahu ada bagian menanyakan keyakinan kelas. Hal itu cukup menarik dan penting untuk pemahaman saya. Adapun perubahan yang terjadi pada diri saya adalah, 1. Membuka sudut pandang saya tentang motivasi yang dilakukan oleh seorang dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, saya bisa menganalisis apa yang dibutuhkan dan diinginkannya sehingga bisa mempermudah dalam mencarikan solusi yang tepat. 2. Ternyata baik hukuman dan penghargaan kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. 3. Saya berpikir bahwa guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani permasalahan pada siswa. Dan yang terakhir adalah dengan segitiga restitusi, saya percaya akan mendukung pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan mendukung terciptanya budaya positif. Nah, pengalaman
Saya pernah melakukan bagian dari seketika restitusi ketika mendapati siswa yang bermasalah, tetapi tidak menerapkan langkah menanyakan keyakinan, karena memang belum membuat suatu keyakinan kelas atau sekolah. Perasaan, suatu ketika saya mendapati siswa yang bermasalah, ada rasa amarah yang muncul. Namun, saya segera sadar bahwa amarah justru akan menambah masalah. Oleh sebab itu, saya menggali apa motivasi yang mendorong siswa untuk berbuat salah. Saat siswa menyadari bahwa dia salah dan berupaya memperbaiki dirinya, saya cukup lega dan senang. Selain itu, saya merasa sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah saya sudah mencoba mengambil peran kontrol sebagai manajer dan menerapkan seketika restitusi dalam pemecahan masalah yang terjadi pada murid saya. Namun, masih belum sempurna dalam pelaksanaannya. Kedepan, saya harus mampu membuat keyakinan kelas kembali, mengambil posisi kontrol sebagai manajer, dan menerapkan seketika restitusi dengan lebih baik lagi, sehingga tercipta budaya positif pada semua murid dan guru di lingkungan sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai teman, penghukum, dan juga pemantau. Perasaan saya saat itu saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Penerapan seketika restitusi, saya pernah menerapkan seketika restitusi, namun saya hanya menggunakan satu atau dua tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Catatan penting yang lainnya adalah proses menciptakan budaya positif adalah konsistensi dan melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Demikian presentasi dari saya terkait koneksi antar materi modul budaya positif. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.